Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita sudah ikrar. Kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya gimana kabar kalian nih? Baik semua ya? Iya, baik. Alhamdulillah ya. Jadi yang disiapkan buku tema 7, subtema 1, kita akan bahas beberapa hal di sana ya. Sebelum kalian nanti mengerjakan penilaian hariannya. Silahkan dibuka buku tema 7-nya. Ya, Bu. Oke. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Alhamdulillah. Yang sudah, siapa yang belum? Siapkan dulu ya. Alat tulis jangan lupa, pensil ya. Pensilnya disiapkan. Ya. Pak Anwar share screen, share layarnya. Sherlock, Pak. Bukan share. Mau Sherlock. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halaman berapa ini? Halaman 5. Kalian dengar suara mouse nggak? Sok gitu. Dengar. Dengar, Pak. Dengar. Perlu aja bangun aku. Oh, Pak Anwar kaget. Halaman 4. Oke, halaman 4 ini sudah dijawab belum? Udah ya? Sudah pernah ya? Sudah. Kita cari yang belum dijawab. Ini sudah dibahas. Ini sudah. Agama di Indonesia sudah. Diingat-ingat ya untuk nama tempat ibadah. Kemudian ada kitab suci sama hari rayanya ya. Jadi Pak, Jumat apa? Jumat libur. Insya Allah Jumat libur ya. Oke, yang di sini ini kalau kerja kelompok ya nggak usah, berarti kita lewatin. Ada kelompok online. Iya, harusnya kalian ada kelompok ya. Ini nanti lama ya. Mencari arti kata pada kamus. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Siapa yang belum? Halaman 12 yang belum menjawab siapa? Sudah ya? Halo? Halo? Halaman 12, siapa yang belum? Enggak ada. Kalau enggak ada ya udah lanjutin ya. Novel sang penemu pohon listrik. Apa? Novel. Novel. Udah baca belum tuh? Ya. Nah, ini sudah ya? Sudah. Panweringat sudah, ini juga sudah. Panweringat itu. Nah, yang ini? Ini belum ya? Ini belum kan? Coba di tempat kalian ini namanya apa? Pernah main nggak seperti ini? Lereng. Yang lereng yang ini, ya kan? Coba kalian tulis yang mana?
Itu jejak kaki. Tapi Kalau- yang nomor 3 itu gobak sodor, Pak. Aku, Pak. Hah? Itu loh, Pak. Aku itu, Pak. Kalau main bekel ini apa namanya? Bola. Bekelan kan ini? Kalau di tempat kalian apa namanya ini? Kalau ini namanya apa ini? Dakon ya? Apa namanya? Ah, kalau ini tempat kalian apa ini? Gobak sodor ya? Apa itu, Pak? Aku yang baru ingat, Pak. Gobak sodor, Pak. Terus Semoga corona. yang ini main kelereng apa? Kalau yang banyak orang ini namanya apa ini? Itu yang nyanyi-nyanyi, toh, Pak. Lah ya apa ini? Kalau berhenti yang lewat di situ ditangkap gini, toh, Pak. Lah ya ini namanya apa? Pak tahu, Pak. Coba ada yang tahu namanya apa ini? Terus yang terakhir ini namanya apa ini? Coba tadi, Pak. Empat tali ya. Coba nanti yang ini. Ini apa namanya ya? Pak Nur juga lupa itu. Ada nggak di sebelumnya? Ya, kita lewatin dulu. Nanti kehabisan waktu mencari ya. Tuliskan nama permainan tradisional pada kotak. Ya, permainan manakah yang telah kamu ketahui? Mana yang sudah kamu ketahui? Gobak sodor. Sodor. Bisa mainkan ya, enggak? Bisa, Pak. Nah, Sampai jatuh-jatuh pas itu, Pak. apa yang sudah kamu kuasai dari permainan itu? Main kelereng bisa? Enggak, Pak. Enggak. Bisa. Hilang, Pak. Oh. Kira-kira manfaat melakukan permainan tradisional. Nah, apa itu manfaatnya? Biasanya permainan tradisional dilakukan bersama ya. Bersama-sama ya. Nah, oh. Ini ya kebersamaan ya. Senang-senang dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Asiknya permainan tradisional negeriku. Nah, ini ada Nah, ini apa namanya ini? Ini kalau dulu Pak Anwar kecil namanya bentik. Namanya bentik. Kalau di sini namanya apa ini? Ini ada gobak sodor. Gatrik ya, itu tadi permainan gatrik ya. Ada gundu. Gundu tadi permainan kelereng namanya gundu. Tapi di tempatnya Pak Anwar dulu ya main nekeran. Nah, ini gatrik ya. Apa? Dulu Pak Anwar itu sering waktu kecil sering main itu neker. Neker tuh kelereng. Terus gambar. Kalau habis gambar itu karet, permainan karet. Gatrik juga. Kalau ada yang itu namanya singkongan, apa itu pakai kayu diberdirikan, kemudian dilempar jatuh kayunya, kemudian sembunyi, itu namanya. Dulu juga ada tuh singkongan. Iya. Oke, ini juga sudah, Pak Nur masih ingat ini ya. Usai sahut kompetisi sportif aplikasi sudah ya. Menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ini coba. Oke, yang di sini halaman 21. Sudah dikerjakan belum? Kalau belum silahkan dikerjakan 21. Cara mainkan gatrik sangat mudah. Pertama, menyiapkan sebuah lubang pada permukaan tanah, kayu kecil ditaruh melintang, lalu kayu panjang digunakan mengungkit. Permainan terjaga berusaha menangkap. Nah, ini berarti pokok pikirannya apa? Cara memainkan gatrik. Meskipun sudah banyak permainan modern, permainan tradisional masih layak untuk dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Selain murah,
juga bagian besar dimainkan secara berkelompok dan dapat membangun sikap ini ya. Sikap kerjasama, kekompakan, menumbuhkan jiwa, berkompetensi, bersportivitas. Berarti apa ini? Berarti ini adalah manfaat permainan tradisional. Jawabannya ya. Di jari bacaan ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang di atas tadi ya. Manfaatnya dapat membangun sikap kerjasama, kekompakan, menumbuhkan jiwa kompetensi dan sportivitas. Oke, sudah. Ini halaman 21. 21. Oke. Oke, sudah. Sudah ya, dilanjut ya. Sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Ini pengertian gaya, sudah, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Itu disebut gaya. Terus gaya ada macamnya. Nah, ini contohnya ya, gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, kemudian gaya gravitasi. Oke. Nah, ini sekarang menimba air pakai gaya otot. Sekarang yang nomor 2 itu apa itu? Sisil menarik kertas ya. Sisilnya sisil plastik menarik potongan kertas. Potongan. Sisil menarik potongan kertas. Ini gaya apa ini? Gaya listrik ya. Ini listriknya listrik statis, bukan dinamis. Terus yang nomor 3 itu apa? Buah jatuh ya. Buah jatuh. Pak Anwar. Itu nak kepala orang, jadi kepala orang. Itu. Ini gaya apa kayak buah jatuh? Gaya gravitasi. Jelas ya. Silahkan dituliskan. Kalau nggak ada Terus gravitasi yang naik. keempat. Kan itu menarik si baja besi-besi ya. Pakai apa itu? Pakai gaya magnet ya. Gaya magnet. Terakhir. Pakai gaya apa ini? Pegas. Pegas. Masuk pegas itu pelintengan itu ya, slingshot termasuk ya, itu pegas pakainya. Sesuatu yang ditarik, ya, pokoknya yang pakai karet, pakai apa ya, sesuatu yang ditarik kemudian dilepaskan. Itu pakainya gaya pegas ya. Oke, sampai sini sudah? Belum.
Sudah ya? Kita lanjutkan. Mari lakukan ini praktek listrik statis ya. Bisa kalian coba sendiri ya. Kalau mosok sih bisa seperti itu. Nah, kalau nggak percaya dicoba bisa ya. Kemudian gaya listrik itu apa? Gaya listrik gaya yang ditimbulkan oleh gesekan sabetan kertas ditarik ya. Ini namanya listrik statis ya. Kemudian ada manfaat. Nah, ini tadi ya. Listrik statis kenal ada dinamis. Ada namanya dua kutub listrik, kutub positif, kutub negatif. Ada proton sama elektron ya. Jika kedua ujung baterai dihubungkan dengan kabel, maka elektron mengalir dari kutub positif menuju negatif. Balik, aliran elektron dinamakan arus listrik. Jadi aliran elektron itu yang disebut dengan arus listrik. Jika arus listrik ini melewati lampu, maka lampu akan menyala. Terus apa manfaatnya gaya listrik? Listrik digunakan untuk Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, untuk menghidupkan blender, pokoknya alat-alat listrik ya, setrika, TV dan lain sebagainya. Nah, sudah ya. Ini sudah. Jawabannya sudah ada di atasnya, gaya ototnya. Gaya otot. Segala sesuatu gerakan manusia yang membutuhkan otot, pakainya gaya otot seperti ini. Ini gaya otot ya. Gaya otot semua ini. Ada yang ototnya otot kerbau, ada yang ototnya otot kuda. Nah, manfaat gaya otot menggerakkan tubuh, mempertahankan postur tubuh, memindahkan benda, melakukan pekerjaan, melatih dan membentuk tubuh. Nah, ini manfaat gaya otot. Nah, sekarang ini gaya itu ada satuannya, namanya Newton. Nama ini diambil dari penemunya, yaitu Sir Isaac Newton. Nah, alat pengukurnya dinamakan dinamometer. Ini alat pengukurnya. Oh, dinamometer. Jadi ketika kamu tarik alatnya ini, nanti kekuatanmu itu bisa diukur ya. Kekuatanmu berapa Newton gitu. Nah. Berilah tanda checklist pada kegiatan yang melibatkan gaya otot. Nah, coba mana yang melibatkan gaya otot? Mancing, bukan. Masak nasi. Memancing pakai gaya otot kan? Pakai ya. Pakai lah. Ya kan, kalau narik ikannya kan harus kuat itu, apalagi mancingnya di laut. Oke, masak nasi enggak. Masak nasi enggak, dorong meja iya, baca buku enggak, main sepeda iya, nonton TV enggak, dengarkan musik enggak, ngeram sepeda iya, bermain lompat tali jelas, menghidupkan kipas angin, oke enggak? Sedikit ya. Enggak. Cuma mosok pakai otot jari. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah kita bahas. Terus Sunda, Batak. Nah, ini dibaca lagi ya sebelum nanti mengerjakan. Jangan lupa membaca lagi yang kira-kira kamu belum paham dibaca ya. Suku apakah yang terbesar di Indonesia? Jawa. Ada 3 tingkatan dalam bahasa Jawa. Oh, ini kayaknya penting juga ini ya. Yang Jawa biasa, Jawa. Ini. Suku yang terbesar apa sukunya? Jawa. Suku Jawa. Terus katanya apa kalau di bahasa Jawa itu? Ngoko ya, pertama ngoko. Ngoko itu agak kasar biasanya ya. Kemudian ada ngoko alus. Kemudian romo alus. Alus ya, bukan alur. Alus. Yo. Nah, yo ini berarti ngoko. Nek roto alus nek nggih ji. Adus dadi siram, ngono kae to. Bahasa Jawa sama Pak Reza ya.
Bagaimana karakteristik orang Sunda? Jelaskan, sudah ada di atas, nanti silakan ditulis. Suku apakah yang memiliki ciri marga pada nama belakangnya? Suku apa? Batak. Batak ya? Suku Batak. Menurutmu, apa saja yang menyebabkan terjadinya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Oh, hal apa saja yang menyebabkan terjadinya keragaman suku bangsa? Nah, apa yang menyebabkan? Letaknya ya. Satu, letaknya, letak wilayah. Terus yang kedua, memiliki keadaan alam ya. Tentang alamnya itu apa namanya? Potensi alam. Kalau dekat pantai kan mesti banyak yang nelayan. Kalau di pegunungan banyak perkebunan. Kalau di dataran rendah banyak yang sebagai petani gitu kan. Terus tidak meratanya pembangunan. Terus ada lagi penerimaan masyarakat terhadap budaya baru misalnya. Bisa masuk ya ke situ. Kenapa ada terjadi perbedaan? Jadi keadaan alam itu bisa juga berpengaruh ya. Wah, Alif makan apa ini Alif? Alif sudah nulis belum ini? Ini Oh nanti ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, sarapannya tadi. Dari suku apa kamu berasal? Nah, ini sendiri, silahkan diisi sendiri. Kita coba masuk ke rangkuman ya. Oke, sudah masuk ke rangkuman. Ini penting rangkuman, jangan sampai lupa untuk membaca ya. Persebaran suku-suku bangsa di Indonesia pada awalnya berasal dari daratan Asia. Agama yang diakui ada 6, Islam, Katolik, Protestan, Hindu ya. Oh, Hinda tulisannya. Buddha, Konghucu. Konghucu ini diizinkan di Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur ya. Ya sudah almarhum ya Gus Dur itu. Sikap yang harus kita tumbuhkan untuk menjaga keutuhan bangsa adalah menghormati, menghargai, kemudian toleransi. Ingat-ingat, menghargai, menghormati, dan toleransi. Paragraf apa itu? Paragraf adalah gugusan atau kumpulan kalimat yang saling berkaitan. Unsur paragraf, pokok pikiran atau gagasan utama, kemudian kalimat utama, kalimat penjelas, kesimpulan. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sebutkan macam-macam gaya, yaitu gaya otot, gesek, pegas, magnet, listrik, gravitasi. Gaya listrik dapat ditimbulkan oleh adanya gaya gesekan. Listrik statis merupakan energi dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Listrik dinamis dapat dialirkan dengan media pengantar listrik yang baik atau konduktor sebagai baterai, seperti baterai dan saklar. Energi listrik akan diubah menjadi energi yang lain seperti cahaya, panas, gerak, dan bunyi. Ini sudah pernah kita bahas di tema-tema sebelumnya. Pembangkit listrik, ini ya sudah pernah kita bahas juga. Termasuk ada tenaga asam pohon hasil temuan Naval Razik. Tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari tenaga otot, baik otot manusia maupun hewan, disebut dengan gaya otot. Gaya otot dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan tubuh, mempertahankan postur tubuh, memindahkan benda, melakukan berbagai pekerjaan, dan melatih membentuk tubuh. Urutan 7 suku bangsa terbesar ya. Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis. Ini 7 ya dari banyak suku yang ada di Indonesia.
Nama marga pada suku Batak diperoleh dari garis keturunan ayah atau disebut dengan patrilineal. Kebudayaan terkenal dari Madura diantaranya adalah karapan sapi. Dalam pola keturunan pewarisan adat, suku Minang menganut pola matrilineal. Kalau matrilineal itu garis ibu, kalau patrilineal garis ayah. Suku bangsa yang dikenal sebagai pelaut ulung adalah suku Bugis. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, suku bangsa yang dikenal sebagai pelaut ulung itu siapa? Suku Bugis ya. Ya, oke. Kira-kira masih ada 5 menit. Ini kita bahas secara cepat ya. Suku-suku bangsa Indonesia pada awalnya dari daratan Asia. Oke, suku bangsa yang terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Jawa ya. Bahasa Melayu banyak terdapat di pulau mana? Sumatera. Di mana itu? Riau, daerah Riau ya. Pulau Riau. Riau itu masuk ke Sumatera ya. Daerah Sumatera. Bahasa Minahasa. Hah? Masih Indonesia toh? Masih Indonesia. Bahasanya Melayu. Bahasa Minahasa berasal dari provinsi mana Minahasa? Bahasa Minahasa. Dari mana? Halo? Minahasa. Sulawesi mana? Sulawesi Utara ya? Oh, Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara 4B. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya. Ayat 1. Ketuhanannya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah apa? Titik-titik suku Jawa mencapai 95,2 juta jiwa. Jawabannya ras, apa etnis, apa migrasi, apa populasi? Populasi ya. Populasi. Ya. Nama novel sudah menggembarkan dunia inovasi teknologi Indonesia. Kata dasar dari kata yang dicetak miring, kata dasarnya dari menggembarkan apa? Ramai, gemar, gempar, apa gemparkan, apa gemar. Kata dasar itu kata aslinya, yaitu gempar. C ya. Cerita sukses percobaan yang dilakukan oleh Noval mengejutkan guru-guru di sekolahnya. Lawan kata dari mengejutkan adalah ini yang mengejutkan di sini adalah mengejutkan terkait dengan senang ya. Berarti lawannya apa? Lawannya mengejutkan. Menyedihkan ya. Karena menyejukkan di sini adalah tentang kegembiraan. Menyedihkan lawannya. Ya. Ya. Prestasi pohon listrik Naufal menjadi buah bibir. Buah bibir apa? Ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan. 9B. Buah yang mirip bibir. Buah bibir, buah yang mirip bibir. Ngadi-ngadi. Permainan tradisional termasuk bentuk keragaman budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Karena dalam permainan tersebut mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan terusnya. Informasi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah A. Salah, B. Salah, B. Salah. Berarti yang betul C ya. Suatu tarikan atau dorongan dapat menimbulkan perubahan benda disebut dengan gaya. C ya. Kalau B energi, D usaha itu sama. Energi sama usaha itu sama ya.
Kemudian daya. Nah, daya itu lain lagi nanti ya. Kegiatan berikut merupakan kegiatan yang melibatkan gaya otot, kecuali yang nggak pakai gaya otot yang mana? Mana nasi ya, yang paling sedikit ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan dilakukan mereka melibatkan gaya apa ini? Gaya otot ya. Dia narik pakai otot. Nomor 14. Gaya tertariknya serpihan ini karena gaya listrik B. Adanya listrik statis ya. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik dapat diubah menjadi energi berikut, kecuali energi alternatif ya. 15D, 15D. Oke. Masih ada sedikit, silahkan diselesaikan, nanti dilanjutkan. Karena waktunya habis, kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.